Bojongsari, Tasikmalaya ini selain indah, subur, dan juga terkenal dengan buah-buah yang umum kayak manggis dan durian, ada juga buah lokal yang unik nih di sini. Dan saya sudah bersama para akang-akang di sini mau mencari salah satu buahnya. Nah, ini dia pohonnya, namanya adalah buah mundu, buah yang kita cari. Dia itu termasuk ke dalam jenis manggis-manggisan satu keluarga, bahkan batang dan daunnya itu terlihat mirip. Tapi buahnya karena adanya di atas jadi saya harus manjat. Ayo Kang. Buah mundu memang tidak sepopuler buah-buahan lain. Tak heran jika lama-kelamaan buah ini menjadi langka keberadaannya. Oh, ini susah sekali, udah nggak ada lagi ranting yang bisa saya injak, jadi kayaknya saya cuma bisa manjat sampai di sini aja. Pohon mundu bisa tumbuh hingga lebih dari 10 meter. Tanaman ini mempunyai ranting yang cukup banyak dan rapat, sehingga saya cukup kesulitan saat menjangkau buahnya. Nah, ini dia buahnya sudah di depan saya, tapi karena lumayan jauh, jadi kayaknya saya perlu galan nih. Kang, minta tolong galannya, Kang. Buah terdapat pada bagian pangkal daun, sehingga untuk mendapatkannya saya harus menyangkutkan galah pada ujung ranting. Nah, ini tuh dahannya kuat banget, padahal kelihatannya kecil, tapi nggak goyang sama sekali. Dan ini anginnya lumayan kencang dan kokoh sekali, padahal dipanjat oleh 2 orang. Tanaman ini tumbuh subur pada hutan primer, termasuk daerah dataran rendah atau dekat aliran air seperti ini. Ini dia nih buah mundu, cantik sekali warnanya. Ini sekilas terlihat seperti apel dan masyarakat Jawa pada umumnya memang menyebutnya apel Jawa. Tapi kalau dipegang teksturnya itu seperti tomat, warnanya mengkilat sekali. Buah yang masih satu keluarga dengan manggis ini berwarna kuning cerah saat sudah matang. Berbeda dengan saya yang sedikit kesulitan, Kang Pupun begitu lincah menggapai buah di bagian atas. Sementara itu, Kang Agus dengan sigap mencari buah mundu yang sudah berjatuhan. Setelah cukup menghabiskan banyak tenaga, saya mau istirahat sebentar sambil mencicipi buah mundu. Nah, ini dia isi buah mundu. Wah, ini besar sekali nih, langsung aja dicoba. Teksturnya mirip persis banget kayak manggis, cuman rasanya sedikit lebih asem. Lembut banget. Dan ini juga ada dagingnya di sini yang bisa dicobain. Buah mundu rata-rata mempunyai 5 biji di setiap buahnya. Dengan karakter daging buah yang menempel pada permukaan biji maupun lapisan kulit bagian dalam. Nah, ternyata yang di kulit lebih asam daripada yang di bijinya. Kecut banget yang di sini. Asam segarnya buah mundu bisa menjadi obat dahaga dan lelah saya siang ini. Buah mundu ini cocok banget kalau dimakannya pas siang-siang karena bisa menghilangkan haus. Dan menurut warga sini, ini juga bisa dijadikan sebagai campuran bahan makanan. Bener ya, Kang? Jadi saya mau coba nanti untuk olah di campervan. Petualangan saya berlanjut. Desa Bojongsari, Tasikmalaya nyatanya menyimpan sejuta pesona. Kali ini saya berada di Curug Sapi, salah satu curug yang jarang terjamah. Kali ini saya mau mengikuti kegiatan warga Bojongsari. Kita mau menangkap ikan di Curug Sapi. Curug Sapi mempunyai aliran yang cukup unik. Air dari Sungai Cipatujah menyembur deras melalui lubang di tengah dinding bebatuan. Selain pemandangan yang indah, Curug Sapi juga menjadi rumah bagi berbagai macam jenis ikan sungai. Nah, sekarang saya sudah sampai di titiknya. Selanjutnya jaringnya akan dibentangkan dari sini sampai ke seberang sana.
Jaring yang kami bawa dibentangkan membelah aliran kolam Curug Sapi. Tujuannya untuk menghadang pergerakan ikan dari kolam maupun bebatuan di sekitar curug. Pak, tarik yang kenceng, Pak! Ayo! Nah, ini kita bentangin jaringnya, kita mencari lokasi yang airnya itu tenang. Biasanya banyak ikannya di situ. Saya dan para warga harus memastikan jaring terpasang dengan baik dan tidak kusut. Sebagai pemberat, jaring dilengkapi timah pada bagian bawahnya. Nah, ini jaringnya sudah selesai dibentang. Sekarang waktunya untuk diikat. Tambangnya mantap. Nah, ini untuk ngebentang jaringnya, jalannya memang harus lewat pinggiran sini. Karena kalau lewat dalam, itu lumayan licin jalannya. Dan untung juga ini batuannya kering, jadi kita nggak kepleset. Oh, yang Nah, menyengat. sekarang kita mau menumbuk daun picung namanya. Jadi ini nanti akan ditabur di air karena ikan nggak suka sama baunya. Jadi nanti ikan itu keluar dari lubangnya. Secara turun-temurun, masyarakat Bojongsari memanfaatkan daun picung atau kluwek untuk mencari ikan. Daun picung ditumbuk untuk mengeluarkan ekstrak daunnya. Daun picung ini tidak membunuh ikan dan hanya digunakan memancing ikan keluar dari persembunyiannya. Habitat ikan pun masih tetap terjaga karena tidak meracuni ikan. Sekarang waktunya kita untuk menaburkan daun picung yang sudah ditumbuk tadi untuk mengusir ikan-ikannya keluar dari dalam bebatuan sini. Ayo ikan keluar dong. Masyarakat di sini percaya ekstrak daun picung mengandung zat yang tidak disukai ikan. Sehingga ikan-ikan dalam persembunyian akan keluar karena merasa tidak nyaman. Pak, udah Pak. Nah, daun picungnya sudah ditebar, harusnya ikannya sudah mulai keluar. Jadi kita arahkan ikannya, kita usir dia ke arah jaring. Ayo Pak, kita pukul-pukul. Ayo. Di luar dugaan saya, Curug Sapi mempunyai kolam yang cukup dalam. Saya harus berhati-hati supaya tidak terseret pusaran. Saya dan beberapa warga berenang dan menepuk-nepukkan tangan ke permukaan air. Cara ini akan membuat ikan panik dan berlari ke arah jaring. Dapat nih ikannya. Nah, ini dia. Nah, ini jenisnya adalah ikan nilem. Ikan nilem ya Pak ini? Iya, nilem. Nih, kita dapat banyak. Biasanya, jaring akan membuat ikan tersangkut pada bagian siripnya. Saya harus berhati-hati mengambil ikan dari jaring supaya jaring tidak rusak. Ikan nilem menjadi jenis ikan yang paling banyak ditemui di aliran Curug Sapi. Tipe kolam dengan air mengalir sekaligus memiliki jumlah oksigen yang cukup menjadi rumah yang nyaman baginya. Sekilas, ikan herbivora ini sangat mirip dengan ikan bandeng. Mempunyai tubuh yang pipih dengan warna sisik yang cerah. Pak, ada Pak. Ini. Itu apa ini Pak? Caung. Caung. Kita dapat lagi ini ikan caung, lumayan besar ikannya. Ternyata lumayan berduri ikan caung ini. Lihat, kita dapat banyak. Tak hanya ikan nilem, ternyata ada beberapa ekor ikan caung atau ikan baung yang terperangkap. Ini dia ikannya, tapi ini belum semuanya. Pak, mana tadi Pak hasil tangkapan kita Pak? Wow, ini banyak sekali. Nah, ini sebagian akan saya olah nanti di camper van. Pak, ini saya bawa ya. Ayo. Setelah mencari ikan, saya mau mencari spot camping untuk beristirahat. Pilihan lokasi resi memang gak pernah salah. Saya dibawa ke lokasi camping yang asri dengan udara segar. Cuaca akhir-akhir ini memang tidak menentu. Saya dan Resi harus bergegas menyiapkan tenda dan awning. Nah, ini nih buah mundi yang tadi saya ambil bareng warga lokal. Sama ini juga ikannya tadi habis ambil dari sungai nih sebelum jemput kamu.
Sambil Resi menggoreng ikan, saya mengambil daging buah mundu yang tadi saya petik. Buah mundu sebagian besar didominasi dengan biji buah yang besar. Saya ambil daging buah dari permukaan biji dan lapisan kulit buahnya. Aroma ikan sudah wangi sekali. Saya akan memadukan dengan bumbu rempah bercita rasa pedas. Cukup nggak nih? Kebanyakan nggak cabenya? Cukup, aku nggak suka pedes tau. Nggak suka udah. Aku kurangin dikit deh. Matahari perlahan menghilang di ufuk barat, berganti dengan sejuknya udara malam khas perbukitan. Aroma tumisan rempah sudah mulai menusuk hidung, apalagi setelah ditambah dengan buah mundu sebagai pengganti tomat segar. Ikan yang digoreng kering akan menyerap bumbu rempah lebih maksimal. Duet saya bersama Resi menghasilkan olahan ikan mundu bumbu pedas yang menggiurkan. Mangga tuang Res, udah bener belum? Betul. Ternyata rasa buah mundu ini sama persis kayak rasa tomat. Asamnya seger banget, pas banget dipaduin dengan ikan nilem ini. Enak kan, Res? Hujan sudah mereda, saya dan Resi akan beristirahat ke tenda. Lama tidak bertemu, saya menghabiskan malam dengan saling bertukar cerita. Banget di sini soalnya medan. Menjelajahi Indonesia itu tidak lengkap kalau tidak menikmati keindahan dan kekayaan alamnya. Nah, sekarang saya sudah berada di hutan, mau mencari salah satu kekayaan alam yang ada di Desa Bojangsari ini. Seperti apa keseruannya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya hari ini dimulai dengan jalur yang memacu adrenalin. Saya dihadapkan dengan jalur tebing batu di tepi sungai. Nah, ini ternyata memang satu-satunya jalan yang biasa dilewati oleh warga lokal di sini. Karena kalau lewat atas itu jadi jauh muter dan ini kan perbukitan, jadi masih semak-semaknya itu tinggi sekali, susah untuk dilewati. Tak ada pilihan lain, saya harus pandai-pandai memilih pijakan. Tak hanya jalur yang licin dan sempit, jantung saya kembali berpacu saat berpapasan dengan beberapa warga yang pulang dari kebun. Ya tuh Pak, jalannya licin. Nah, ini dia nih susah ya kalau jalan di pinggir sungai seperti ini karena jalannya kecil, jadi kalau ada orang lewat, kalau ada warga lokal yang berpapasan, itu tuh kita harus mepet ke pinggir karena harus berbagi jalan. Aduh, capek banget ini. Gak cuma capek fisik tapi capek mental juga karena ini pinggirannya langsung di bagian lubuk sungai, jadi dalam banget kalau jatuh dan pijakannya kecil banget, jadi harus super duper hati-hati dan jalannya tuh nanjak-nanjak terus, jadi capek banget. Ayo lanjut Setelah hampir 1 jam berjalan, langkah saya berhenti di depan pohon buah hutan. Alam itu menyediakan banyak sekali sumber daya makanan yang tidak hanya bisa diolah tapi juga dikonsumsi langsung. Nah, di situ saya udah ngeliat buah yang warnanya merah banget. Pasti menyegarkan nih, jadi saya mau cobain. Ayo lanjut Tingginya pohon di hadapan saya tidak membuat nyali kami menciut. Sekarang kita lagi ngebuat gala karena buahnya itu kelihatannya ada di bagian ujung-ujung pohonnya. Jadi kayaknya nggak memungkinkan kalau diambil langsung dengan menggunakan tangan. Secara bergantian, kami memanjat batang pohon yang tinggi ini. Tak seperti yang saya bayangkan, batang pohon huni cukup licin untuk saya panjat. Saya sepertinya tidak sanggup memanjat lebih tinggi dari posisi ini. Sementara itu, Kang Denny dan Kang Agas sudah jauh memanjat di atas saya. Nah, ini dia namanya buah buni atau kalau masyarakat Sunda itu biasa nyebutnya buah huni. Pohonnya tinggi banget, ini bisa sampai puluhan meter dan buahnya ini biasa berada di ujung ranting. Jadi lumayan sulit untuk ngambilnya.
Dan ini saya udah takut banget sebenarnya karena pohonnya tinggi banget. Gimana di atas itu, Buah huni termasuk ke dalam buah langka yang mulai susah ditemukan. Buah yang tumbuh bergerombol ini dapat kita temukan sepanjang tahun antara bulan Februari sampai September. Tanaman ini berbuah pada waktu yang berbeda, tergantung tempat dan kondisi daerahnya. Buah huni ini karakternya cukup unik karena dia dalam satu tangkai waktu matangnya itu berbeda-beda. Makanya ini warnanya tuh ada yang hijau, ada yang merah, dan juga ada yang merah kehitaman. Nah, yang paling matang dan yang paling manis itu katanya yang warnanya agak-agak hitam kayak gini nih. Warga lokal memang mempunyai nyali yang kuat. Dalam sekejap, Kang Agas dan Kang Denny sudah dapat banyak buah huni di atas sana. Nah, sekarang saya mau nyobain nih buahnya. Ini saya mau nyobain yang paling hitam warnanya, yang paling matang nih. Dia rasanya cenderung ke manis, asamnya dikit banget, dan ada sepat-sepatnya juga sedikit. Sekarang saya mau cobain yang warnanya merah. Yang merah masih asam banget. Pasti yang hijau lebih asam lagi nih. Tapi kayaknya saya nggak mau nyobain yang hijau ini mentah karena ini pasti rasanya bakalan asam banget. Ini cocok banget nih untuk dijadiin rujak. Banyaknya buah yang kami dapatkan menjadi obat penawar dari letih selama perjalanan. Nah, ini dia hasil pencarian kita sudah banyak sekali, dan karena cuaca juga sudah mulai mendung, jadi sebaiknya kita segera bergegas dari sini. Ayo, Perjalanan saya kali ini begitu spesial. Saya bisa bertemu beberapa teman lama yang mengajak saya menikmati keindahan alam di daerahnya. Nah, ini sekarang saya bareng dengan teman saya, Noi, kita mau mencari lokasi camping untuk mengolah si huni yang barusan tadi saya ambil. Tempat camping pilihan Nui memang tidak salah. Meskipun udara terasa panas, namun pemandangan perbukitan di sini bisa menyejukkan mata. Mumpung ada Nui, saya mau membuat rujak dari buah huni yang saya dapatkan tadi. Noi, bantuin matangin ini dong, buah. Boleh. Nah, ini dia buah huninya, mau saya buat menjadi rujak. Nanti bakalan ikut diulek bareng bumbu rujaknya, jadi akan ada sedikit rasa asam-asam segernya. Sekarang saya mau ngulek cabenya dulu. Tidak hanya kaya nilai budaya, Jawa Barat mempunyai keberagaman kuliner yang istimewa. Salah satu warisan kuliner yang memikat adalah rujak. Ini cuaca belakangan memang lagi tidak menentu, padahal ini masih siang dan masih terang banget, tapi hujannya lumayan deras. Untung kita udah buka oning nih, dan pas banget ini ditemanin dengan makanan yang pedas-pedas, jadi nikmat banget. Noi, tampias nggak itu? Tampias nggak? Aman? Tidak hanya sambal, saya juga menyiapkan beberapa buah lokal sebagai pelengkapnya. Bumbu rujak huninya sudah siap dan buahnya juga sudah dipotong-potong. Yuk, kita makan sekarang. Yuk. Rujak buah bisa menambah imunitas tubuh saat cuaca tidak menentu seperti ini. Rasanya enak banget dan buah huninya berasa banget seger dan asamnya tuh bikin nagih. Mantep banget, pas banget kalau dijadiin rujak. Sejarah mencatat, rujak sudah ada sejak zaman Majapahit. Bahkan, kuliner menyegarkan ini dahulu menjadi salah satu sajian di istana-istana kerajaan. Wah, nggak sia-sia perjalanan saya melewati jalan yang terjal sampai manjat pohon yang lumayan tinggi untuk mendapatkan buah huni yang rasanya menyegarkan banget ini. Buat saya semakin semangat untuk melanjutkan petualangan saya. Ikuti jejak saya, jejak petualang!